Baik. Shalom semua, selamat berjumpa dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur hari ini dapat kesempatan untuk boleh berkumpul lagi. Tema kita untuk belajar hari ini mengenal, mengetahui batasan-batasan dalam hidup kita. Mendengar kata batasan-batasan, itu artinya ada peraturan-peraturan, ada hukum, ada ketetapan yang tidak boleh dilanggar. Contoh yang paling gampang. Apa yang terjadi dalam perjalanan hidup manusia kalau di jalan raya, di jalan tol, ya, jalan kampung juga, itu nggak ada garis di pinggir kiri kanan, atau kalau jalannya lebar ada pemisah, garis pemisah di tengah. Ayo tolong jawab, apa yang terjadi kalau nggak ada garis itu? Woi, orang hebat, anak saya Roni Talapes di Kampung. Ayo, terjadi apa kalau di jalan raya, jalan apa itu nggak ada batasannya, nggak ada garisnya? Cepat jawab, mau nulis boleh, yang di Facebook, Instagram, TikTok silakan. Tabrakan, betul. Woi, dari Sumba langsung jawab, akan tabrakan. Nah, itulah semrawut. Ya, Guru Sinaga, betul. Semrawut. Oke, saudara, ada hal yang sangat gak enak kalau saya harus katakan ini, tapi fakta. Dengar baik-baik. Menurut kita semua, ya, menurut kita semua, antara hewan, dunia binatang dengan manusia, logikanya ya, siapa yang perlu peraturan, siapa yang perlu batasan-batasan. Logika kita dalam dunia hewan dan dunia manusia. Saya percaya jawabannya sama. Saya pun mikir begitu. Yang harus ada batasan-batasannya di dunia hewan, dunia binatang. Karena kita anggap mereka, maaf, tidak tahu aturan karena nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi ini yang memalukan, nabrak, betul, Aman Roni, Pak setuju. Tapi ini fakta yang ada. Ternyata di dunia mereka tidak ada batasan, tidak ada peraturan, tidak ada hukum. Tapi faktanya mereka lebih tertib, lebih tahu aturan, dan lebih tahu batasan-batasannya. Malu nggak kita dengan mereka? Mereka lebih tahu aturan, mereka lebih tahu batasan, mereka lebih tertib dalam hidupnya. Berapa kali kalau saya diminta untuk bicara soal leadership, kepemimpinan, ya, saya selalu bertanya begini. Seharusnya yang perlu pemimpin, perlu dipimpin, perlu diatur, itu ya hewan, binatang itu. Tapi faktanya, sampai hari ini, bahkan sampai kapanpun juga, dari Halmaera, ya Jelpin. Ternyata sampai hari ini terbukti, di dunia hewan tidak ada pilkada, tidak ada pemilu. Bayangkan mereka nggak punya pemimpin, mereka secara de facto ya, secara fakta nggak ada pemilihan pemimpin. Tapi ternyata mereka lebih tertib hidupnya daripada kita. Nah, kita ini ada pemilu, ada pilkada, manusia ini aneh, milih-milih sendiri, ribut-ribut sendiri. Itu kita. Maaf ya anak-anak saya, papa minta maaf, semua warga binaan. Seandainya semua kita hidup dalam batasan-batasan hidup yang Tuhan berikan, percaya, nggak perlu kantor polisi, karena nggak perlu polisi. Kalau sudah nggak perlu polisi, berarti nggak perlu gedung pengadilan.
Nggak perlu, karena manusia tahu batasan-batasannya, manusia tahu aturan-aturannya. Kalau sudah nggak perlu polisi, jadi nggak perlu kantor polisi. Kalau sudah nggak perlu polisi, nggak perlu kantor polisi, pasti nggak perlu gedung pengadilan. Kalau sudah nggak ada gedung pengadilan juga nggak perlu penjara. Maaf, karena semua kita tahu batasannya. Saya tahu tidak semua kita warga binaan itu salah. Bisa ada fitnah, ada jebakan, ada jerat, ada yang diumpankan, ada yang jadikan mangsa. Maaf, saya pakai kalimat ini, ada. Jadi tidak semua warga binaan itu pasti salah. Bahkan berapa kali ada kasus walaupun nggak banyak di Amerika. Bayangkan, ada yang sudah dihukum 30 sekian tahun. Ternyata baru terbukti dia nggak salah. Aduh, ngeri sekali. Itu berapa kali terjadi. Nah, itu dia. Maka itu dalam hidup kita sekarang ini. Yuk, batasan. Tolong lapas bangko, off-kan ya. Lapas bangko. Secara inilah itu. Nah, Musa, Nabi Musa, ya saudara kita yang Tuhan pilih di perjanjian lama. Ternyata Musa itu orang pertama di dunia. Saya ulangi. Musa itu orang pertama di dunia yang menerima batasan-batasan. Jadi sebelum Musa, manusia hidup di dunia ini, seenaknya. Nggak ada peraturan, nggak ada hukum. Nah, yang kita kenal 10 perintah Tuhan. Nah, itulah batasan pertama yang Tuhan ciptakan untuk manusia. Ya, 10 perintah Tuhan itu. Nomor 1 sampai nomor 4 itu untuk Tuhan. Tapi nomor 5 sampai nomor 10 itu untuk manusia, sesama kita. Oke, kita buka Keluaran 20. Mulai ayat 3. Coba lihat ya, Keluaran 20 mulai ayat 3. Maaf, sambil charger. Sebentar. Udah ditayangkan Keluaran 20 mulai ayat 3. Ini batasan yang pertama yang Tuhan beri kepada manusia. Dan waktu itu di zaman Musa. Oke, kita lihat apa. Satu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, tidak boleh. Harus hanya Tuhan saja yang disembah. Batasan yang nomor 2, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Tidak boleh. Ya. Nomor 3, jangan sujud menyembah kepadanya, ya, atau beribadah. Masih nomor 2 ya. Beribadah kepadanya sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan orang tua kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ini batasan yang nomor 2. Nomor 3,
Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan. Sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya, terus ingatlah, ini yang keempat ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ada waktunya. Nah, maaf, saya tidak ingin berdebat dengan doktrin ya. Saya enggak ingin berdebat. Suha saya yang nicanalia. Ya, enggak mau berdebat. Karena maaf, ada gereja aliran Advent Masehi hari ke-7 itu sangat percaya bahwa hari Sabtu itu hari Sabat. Ya, saya nggak mau berdebat. Ini hukum yang keempat. Ya. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Woi, sampai seperti itu hukum Sabat ini, sampai hewan pun nggak boleh diajak kerja. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, ini batasan atau hukum nomor 1 sampai nomor 4. Ini urusan kita dengan Tuhan. Mulai ayat 12, ini hukum atau batasan yang nomor 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum yang ke-10, batasan yang ke-10. Jadi terserah, semua pakai kata batasan, hukum, peraturan, undang-undang, semuanya sama. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi sebelum Musa, manusia di dunia ini tidak punya hukum, tidak punya peraturan, tidak punya batasan. Nah, kalau pakai istilah sosiologi, itu disebut hukum rimba. Dalam hukum rimba, itu hanya ada satu batasan yang sangat mengerikan. Begini bunyi hukum rimba istilahnya ya. Siapa kuat, dia pemenangnya. Nah, itu sebelum Musa dipanggil Tuhan dan diberikan kitab hukum ini. Jadi hukum rimba berlaku. Tapi sejak Musa menerima 10 batasan ini sampai hari ini, maka semua umat manusia punya batasan. Nah, hebatnya Tuhan, saudara. Dari kitab Keluaran pasal 20 yang kita baca, ada 10 batasan ini, ternyata seluruh bangsa di dunia, nggak peduli agamanya apa, nggak peduli sistem pemerintahan politiknya apa, tidak peduli bahasanya apa, ternyata 10 hukum ini, 10 batasan ini universal. Artinya nggak peduli orang beragama apa, suku apa, bangsa apa, bahasa apa, menghargai bahwa ini 10 hukum yang dimiliki oleh semua manusia. Ya, saya beri contoh. Hukum ke-5 sampai 10. Hormati ayah ibumu, itu ada. Nah, 10 hukum ini tertulis di hati semua manusia. Ini keadilan Bapa kita. Saya ulangi, 10 hukum ini
otomatis tertulis di hati kita. Terima kasih Pak. Saya mau buktikan ya. Coba. Sejahat-jahatnya orang jahat. Sekejam-kejamnya orang kejam. Sesadis-sadisnya orang sadis. Coba jujur jawab. Tiap kali orang itu mau merencanakan yang jahat, tiap kali orang itu mau merencanakan pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, apa saja. Jujur, tolong jawab. Yang di Facebook, Instagram, TikTok boleh nyatat, yang di Zoom juga kalau mau langsung jawab juga boleh. Yakin nggak? Sejahat-jahatnya manusia jahat, sekejam-kejamnya manusia kejam, sesadis-sadisnya manusia sadis. Setiap kali saudara dan saya mau melakukan kejahatan, sekecil apa, sebesar apa bentuk kriminalitas yang kita mau rencanakan, tolong jawab. Pasti ada suara. Ada suara di hati kita. Kecil besarnya tergantung kita. Suara itu sederhana. Jangan. Jangan. Tolong jawab, betul atau salah? Inilah batasan yang sudah otomatis tertulis di hati semua manusia. Ada yang mulai jawab, betul. Senta, apa kabar? Lama nggak ketemu. Jawab tolong semuanya. Jadi hukum ini, batasan ini sudah ada. Setuju? Ya, tergantung kita meresponnya apa atau tidak. Betul. Hebat. Ini keadilan Papa kita. Maka itu saudara, percuma jadi orang beragama, tapi kelakuannya maaf. Aduh, ampun dah. Kelakuannya ampun. Ngeri sekali. Ya, maka itu kalau kita betul-betul mau berubah dalam hidup ini, ingat konsep ini. Jadi sebetulnya betul sekali dari Taiwan bilang betul sekali. Yo, pembawa berita, David Eloy, puji Tuhan. Nah, jadi sebetulnya kita nggak perlu buku, nggak perlu tulisan, hukum yang tertulis, sebab itu sudah ada di hati kita. Semua manusia. Ini namanya keadilan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya walaupun tidak punya Alkitab, ya, maka hukum ini, batasan ini sudah ada di semua manusia. Tinggal masalahnya kita mau dengar atau tidak. Ini yang Tuhan inginkan atas kita. Kita mau nuruti atau tidak. Karena Tuhan mau. Nah, terima kasih. Siapa yang nayangkan, Galih atau Filipus? Roma 2 mulai 14 yang betul ya. Ayo kita baca Roma 2 mulai 14 sampai 16. Terima kasih Pak. Apabila bangsa-bangsa lain, nanti TSI-nya Phil, yang tidak memiliki hukum Taurat, yang 10 tadi, tidak memiliki. Maaf, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri, nah ini adilnya Tuhan, melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, yaitu tadi, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan iri hati, dan seterusnya. Ya. Maka walaupun mereka tidak memiliki Alkitab, tidak memiliki hukum Taurat, ya, kalau mereka memang nggak punya, hati kita menjadi hukum Taurat bagi diri sendiri. TSI-nya, TSI-nya, Mbak lihat. Memang orang yang bukan Yahudi tidak mewarisi hukum Taurat.
dari nenek moyang mereka. Hati nurani, betul ya. Tapi kalau mereka hidup sesuai hukum Taurat, maka mereka menunjukkan bahwa peraturan-peraturan Tuhan, bahwa batasan-batasan Tuhan ada dalam hati mereka. Wah, terima kasih Pak. Jadi sebetulnya saudara, yang namanya manusia ini nggak perlu guru, nggak perlu pengawas. Kalau saudara dan saya membiasakan diri menerima dan mengakui suara hati nurani kita, itu hukum. Keren ya? Nah, kalau ada orang-orang yang secara fakta nggak pernah baca kitab suci kita, mereka nggak pernah tahu ada 10 batasan atau 10 hukum, mereka nggak tahu, nggak punya. Tapi di hati mereka, di hati semua manusia ada itu. Ayat 15. Ayat 15. Sebab dengan itu, dengan apa? Dengan suara hati nurani, jangan membunuh, jangan buat jahat ya, jangan menyakiti orang ya, jangan iri hati. Itu ada. Sebab dengan itu, mereka yang tidak punya kitab suci ya menunjukkan bahwa isi hukum Taurat, bahwa 10 batasan tadi itu ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Wah, ini luar biasa. Makasih Yohana. Ingat kejadian 4 ya, Kain dan Habel. Ayat saya baca. Mereka menunjukkan bahwa perbuatan hukum Taurat tertulis di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan. Jadi di semua hidup manusia sudah ada hukum itu. Jangan ya. Sementara nurani mereka juga memberi kesaksian. Dan pikiran mereka akan saling menuduh atau membela mereka. Haleluya. Betul. Terpujilah Yahweh Elohim. Yeshua HaMashiach. Amin. BIS. Ya, terima kasih Pak. Kelakuan mereka menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan oleh hukum itu tertulis di hati mereka. Hati nurani mereka pun membuktikan hal itu. Sebab mereka sendiri ada kalanya disalahkan atau diingatkan, ada kalanya dibenarkan oleh pikiran mereka. Wih, hebat sekali ya Bapak kita di surga. Ini dia SI. Mereka membuktikan bahwa cara hidup yang ditetapkan Tuhan bagi manusia, peraturan-peraturan tadi sudah ada dalam hati mereka. Dan setiap saat hati nurani mereka membantu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kan hebat bukan? Nah ini dia. Coba Gali ngomong sebentar. Kenapa Gali milih tema ini? Ayo yang milih Gali itu ya. Kita dengar dulu. Ayo Gali. Gak apa-apa. Nih ada Gali enggak? Gali? Ada. Nah, kenapa milih tema ini? Bentar ya, jadi ya tema yang saya pilih ya, bagaimana kita belajar ya, sama-sama belajar bagaimana kita mengetahui batasan-batasan di dalam hidup kita. Karena kan kurang Tuhan jelas sekali suaranya, coba yang lain bisa dengar. Suara saya terdengar jelas? Nah, ini lebih jelas. Ya. Bagus. Jadi ya tujuan saya memilih tema ini ya supaya kita sama-sama belajar ya bagaimana kita bisa mengenali, kita memahami batasan-batasan yang ada dalam diri kita pribadi ya, diri kita masing-masing. Karena kan
begini, Tuhan tuh sudah memberikan kita itu kehendak bebas, ya kan? Nah, kehendak bebas itu jangan sampai kita salah gunakan, jangan sampai kita salah artikan bahwa oh Tuhan sudah memberi kehendak bebas nih dalam hidup kita bebas dong untuk ngapa-ngapain aja. Nah, kalau pemikiran seperti itu ya kemungkinan kita akan tersesat kembali begitu ya, kita akan jatuh kembali dan bahkan kita akan terjerumus kembali begitu. Nah, jadi kenapa tema ini saya pilih? Ya, kita sama-sama belajar ya, meskipun kita saat ini masih ada di dalam, kita harus mengetahui, kita harus mengenal diri kita itu punya batasan begitu ya, ya agar eh, hidup kita ini tidak bablas, hidup kita ini tidak lagi jatuh dan balik lagi ke masa lalu. Nah, jadi Nah, ini begitu perlu Papi ditegaskan tema. ya, supaya hidup kita tidak kembali masalah. Lanjut kali terus. Jadi itu Papi tema ya yang saya pilih begitu. Ya, nanti tolong ya yang lain juga kalau mau bertanya atau menambahkan silakan. Oke? Ya, kita lanjut ya. Bentar. Oke, kita lanjut. Terima kasih kali untuk pilih tema yang luar biasa ini. Ya, oke. Bentar. Ya, bentar saya balik dulu. Jadi luar biasa ya. Kalau hidup kita seperti ini menuruti suara hati nurani kita, maka tidak ada yang salah dalam hidup ini. Nah, oke, saya buka kameranya dulu. Kita lihat sekarang ayat ini. 1 Korintus 6 ayat 12. Ya, 1 Korintus 6 ayat 12. Kita akan lihat 1 Korintus 6 ayat 12. Nah, ayat ini merupakan jembatan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, nah, oke. 1 Korintus 6 ayat 12. Nah, setelah perjanjian baru tertulis Tuhan Yesus menyerahkan nyawa, disalibkan, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, maka gereja lahir. Nah, batasannya nggak tertulis lagi secara hukum, tapi ada di hati kita. Segala sesuatu halal bagiku. Artinya semuanya boleh. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Saya baca beberapa terjemahan lain lagi. Semua hal diperbolehkan bagiku. Tetapi naik lagi kali, siapa ini? Ayatnya tolong. Semua hal naik lagi. Ya, semua hal diperbolehkan bagiku. Tapi tidak semuanya berguna. Memang semua hal diperbolehkan bagiku. Tetapi aku tidak mau diperhamba oleh apapun. PS. Ada yang berkata bahwa setiap orang, ya terus ya. Ada yang berkata bahwa setiap orang boleh melakukan segala sesuatu. Tapi bagi saya tidak semuanya berguna. Jadi meskipun saya boleh melakukan apa saja, tapi saya tidak mau membiarkan diri saya dikuasai oleh apapun. Terakhir TSI. Ya. Nah, apabila ada yang berkata, kita pengikut Kristus, diperbolehkan berbuat apa saja. Saya akan menjawab, ini kata Paulus, ada benarnya, boleh, karena sudah merdeka, ada benarnya. Tapi ingat bahwa tidak semua hal berguna.
Jangan biarkan apapun menjadi alat iblis untuk menguasai diri kita. Jadi poinnya, tujuannya saudara perhatikan, bukan nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus itu. Tidak begitu. Kita sudah dewasa, sudah ngerti sendiri. Contoh kecil, ya tapi akibatnya fatal. Kita melanggar. Ada yang tanya, merokok itu dosa atau tidak? Merokok itu boleh atau tidak? Nggak ada suara yang di Instagram, ya ada yang telepon tadi. Coba cek lagi Instagramnya bagaimana? Tolong bantu saya cek. Apakah semuanya nggak ada suara untuk Instagram? Tolong dicek. Nggak ada suara, Pak. Nggak ada ya? Oke, berarti saya keluar dulu. Ini kalau ada telepon jeleknya begitu. Maaf, bentar ya. Bentar. Bentar, maaf. Ada gangguan ini Instagram. Bentar ya. Sebentar, masih di-share. Sabar dulu, maaf. Ayo cepat. Maaf, maaf. Kalau ada telepon jadi terganggu. Sabar ya, belum. Oke. Ya. Nah. Nah, Instagram yang sekarang gabung ini lanjutan. Ya, saya tulis sesi kedua. Oke, saya lanjutkan. Jadi, kalau ada orang tanya, merokok itu boleh atau tidak? Dosa atau tidak? Saudara, kenapa tebing tinggi mau keluar? Jawabannya, ya di ayat 1 Korintus 6 ayat 12 ini. Ya, lihat aja. Tidak ada kotak rokok, bungkus rokok yang tidak ada warning atau peringatan. Itu racun, bisa menyebabkan kanker, ibu hamil bisa keguguran. Jelas di kotaknya ada tulisan. Jadi nggak usah tanya dosa atau tidak, boleh atau tidak. Kita sudah dewasa. Jangan membiarkan diri kita terbelenggu atau terikat atau dijajah. Begitu pula alkohol. Boleh atau tidak. Lihat dampaknya. Maaf ya, yang suka mabuk bertobat. Saya kalau ngajar anak-anak di sekolah. Anak-anak, kalian lebih suka melihat orang mabuk atau melihat anjing? Maaf. Anak-anak jawabannya, lebih suka lihat anjing. Karena anjing itu baik, bisa disayang.
orang mabok, maaf. Nah ini faktanya. Nggak ada baiknya orang mabok. Maaf ya, jangan tersinggung. Tapi harus bertobat. Lebih baik lihat babi hidup. Lucu. Daripada lihat orang mabok. Sudah bau, kotor. Omongannya nggak karuan. Maaf, narkoba juga begitu. Apa untungnya? Nah, kalau semua kita bisa hidup dalam batasan-batasan. Lili, apa kabar? Bagaimana anak-anak? Maka hidup ini bahagia, hidup ini ringan, hidup ini enak sekali. Ayo semangat, bangkit. Nah, inilah hidup yang Tuhan inginkan atas kita. Jadi caranya bukan tanya boleh atau tidak, dosa atau tidak, bukan itu. Pertanyaannya kepada diri sendiri. Kalau aku melakukan ini sekali saja, apa dampak berikutnya? Ya, apa dampak berikutnya? Nah, kita harus tahu. Sekali merokok, sekali coba minuman beralkohol, sekali coba narkoba, sekali coba judi. Saudara, yang namanya manusia ini, ya lapas ngawi betul. Jawabannya, mempermuliakan Tuhan enggak? Kalau aku melakukan ini. Jadi jawabannya ada pada diri kita sendiri, bukan pada pendeta, bukan pada teman kita, bukan pada istri kita atau suami kita, pada orang tua kita atau pada anak kita, bukan pada saudara kita. Jawabannya sudah ada di hati kita masing-masing. Bahwa kita ini sudah punya hukum batasan-batasan yang tertulis otomatis di hati kita. Setuju ya saya ngomong ini? Jadi kalau mau tanya boleh atau tidak melakukan ini, melakukan itu, jawabannya sudah ada di hati kita. Tergantung kita mau melakukan atau tidak. Keren ya? Wah, kalau hidup seperti ini, hidup ini bahagia sekali. Pasti tidak ada yang salah. Dan dengan cara hidup seperti ini, percaya, setan tidak bisa menjerat kita. Nggak bisa. Ayo kita berubah mulai hari ini. Saya pernah baca ilustrasi menarik. Ini cerita di Inggris, gereja di Inggris, sebelum ada mobil. Jadi transportasi orang itu pakai kuda. Suatu hari ada seorang anak muda datang kepada gembalanya dengan menangis, mau bertobat. Dia terikat alkohol sampai parah, sampai jatuh miskin. Uang dihabiskan hanya untuk alkohol. Dengan lemah lembut, dengan rendah hati, dengan penuh kasih sayang, gembala ini melayani, mendoakan, dibacakan firman, dibimbing semuanya. Oh, Pancur Bator juga, ya. Sayang ya, ayo LP yang lain kiranya Tuhan menolong bisa. Ya. Nah, akhirnya lepas. Woi, anak muda ini bahagia sekali. Hidupnya berubah, wajahnya penuh dengan sukacita. Karena bebas dari alkohol. Wah, gembalanya juga senang, keluarganya juga senang. Berapa waktu kemudian, agak lama, anak muda ini balik ke gembalanya menangis. Pak Pendeta, saya jatuh lagi. Oh iya. Nah, Pak Gembalanya punya hikmat. Dia enggak macam-macam, cuma tanya gini. Oi Mas J, ya, apa kabar itu? Makassar. Pendetanya penuh hikmat. Dia cuma tanya begini. Kalau kamu ke gereja,
Kamu parkir kudamu, kata parkir tahu ya, ngikat kudamu itu di mana? Nah, karena memang nggak jauh dari gereja itu ada kedai minum. Maaf, kalau orang Batak lapok tua. Nah, ketika pemuda ini ditanya, iya, aku ikat kudaku sebelum ke gereja di depan kedai minuman itu. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa apa saja, percabulan, pornografi, mabuk, alkohol, judi, narkoba, dan macam-macam lagi, maka kita harus memeriksa lingkungan kita. Kita dekat-dekat dengan siapa? Itu penting sekali. Saudara, jadi percuma kita mengenal batasan-batasan hidup. Kita mengenal nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi tempat kita salah. Ya sudah. Saya pernah baca lagi ilustrasi ini lucu. Saya nggak tahu yang buat siapa. Suatu hari iblis datang ke Tuhan sambil mengeluh. Tuhan, tolong urus salah satu anakmu itu. Tuhan tanya, anak yang mana? Yang itu Tuhan, yang di situ namanya ini. Kenapa? Dia nyalakan aku terus Tuhan. Aku disalahkan terus. Ayo, siapa yang pernah kayak anak muda ini dikit-dikit nyalakan setan. Oh, ini setan, ini setan. Nah, setan ini protes ke Tuhan. Lalu Tuhan datangi anaknya. Hei, dipanggil namanya A, itu misalnya. Cari masalah namanya, betul. Nah, kenapa kamu nyalakan setan? Habis Tuhan, dia pasang jerat. Aku nggak sengaja lewat. Tahu kalau jerat itu menjerat aku, ada dosa ABD. Oh ya? Lalu kamu kenapa? Ya aku nggak tahu. Jerat itu dipasang oleh setan itu. Ini ilustrasi. Tuhan balik. Oh, Bojonegoro juga harus keluar. Cepat sekali. Ya. Lalu Tuhan balik nemui setan. Ternyata anakku itu kamu jerat. Maka itu dia jatuh lagi dalam dosa. Setan ini protes lagi. Tuhan, aku nggak pernah jerat anakmu. Dengar baik-baik ilustrasi ini. Dan kenapa dia kejerat? Aku ini, setan ini ya, pasang jerat di depan rumahku. Anakmu yang keluyuran ke rumahku. Nah, ilustrasinya nggak diteruskan. Artinya, ayo kita teruskan sendiri. Jadi yang salah siapa? Setan? Atau kita? Mana jawabannya? Yang salah siapa? Mana yuk? Tunggu, saya tunggu jawabannya. Nulis dong saudara. Ini kan seru ya. Yang salah, oke, dari Medan. Ya kita yang salah. Betul ya? Nah, ya salah kita dari Tulungagung. Betul. Nah, inilah ilustrasi dalam tidur. Jadi yang salah saya, ya betul. Ada bilang saya, terima kasih di Bison, ya. Jadi mulai hari ini, kalau masih ada di antara kita melanggar batasan-batasan itu, berarti bukan setan yang salah, bukan saudara kita yang satu sel yang salah, bukan tetangga kita yang salah. Kita sendiri yang salah. Karena membiarkan diri dikuasai oleh keinginan-keinginan dosa yang ada di hidup kita. Ayo mulai hari ini kita belajar, kita jaga hidup kita. Nah, ada yang komen ini nggak kuat sama godaan, terus apa itu? Malah cari-cari. Ya, mana dia?
Iya, kalau nggak kuat sama godaan ya kita jangan sampai ya nggak kuat sama godaan malah cari-cari yang menggoda. Bodoh betul kita ini. Berubah mulai hari ini. Maka itu saudara, kalau kita selalu mengikuti suara hati ini, maka senta ya kita yang salah. Kalau saudara dan saya mulai hari ini menuruti suara hati nurani ini, hidup ini pasti aman, hidup ini pasti bahagia, hidup ini pasti nggak akan terjerat dosa jauh dari kita. Jadi pilihan. Ya, kita buka kitab Kejadian pasal 39. Ada kisah lucu ini. Kejadian 39. Ayat yang ke 10. Kejadian 39 ayat yang ke-10. Kejadian 39 ayat yang ke-10. Kok penampilannya beda? Kejadian 39. Ya. Naik lagi, nggak kebaca. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Secara bayangan. Dari hari ke hari. Nggak ada hari tanpa godaan. Nah itu tadi. Dari Tulungagung komen. Sudah tahu nggak kuat sama godaan. Malah cari-cari yang menggoda. Nah ini Yusuf itu digoda, diganggu tiap hari, saudara. Tiap hari. Perempuan itu, ingin merusak hidup Yusuf. Ya, ayat 11. Nah ini sikap yang kita harus miliki. Ya. Atau BIS dulu, ayat 10-nya. Coba BIS-nya. Sudah 11. Ya udah. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Ya. Anak Jepon sama Banjarmasin, ke Jayapura, bareng Koden. Lupa ini. Siapa ya, tahun berapa itu bareng ke Jayapura? Ya. BS, ya udah kembali ayat 10, maaf. Meskipun istri Potifar membujuk Yusuf setiap hari, nggak tahu berapa lama itu, pemuda itu tetap tidak mau tidur bersamanya. TSI, hari demi hari, istri Potifar berulang kali, hari demi hari, mengajak Yusuf tidur dengannya. Tetapi Yusuf tetap pada pendiriannya dan menolak setiap ajakannya. Nah, kalau sikap Yusuf ini ada di hidup kita semua, tawaran dosa, godaan dosa bisa tiap hari datang. Tapi kalau sikap Yusuf ini kita miliki, menolak, pasti kita menang. Oke, ayat 11. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Memang itu tugasnya. Dia dipercaya Potifar. Nah ini istri Potifar yang selalu menggoda. Ya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Jadi tinggal Yusuf sendiri. Tidak ada orang lain. Ayat 12. 12. Lalu, ngeri ini. Sudah nggak ada orang, nggak ada satu orang pun, hanya Yusuf sendiri. Perempuan ini masuk. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf. Sudah dipegang bajunya sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Roh Kudus, tolong semua kami. Setelah belajar tentang hidup Yusuf, anak muda yang hebat, kami mau seperti dia.
Tuhan tolong kami dalam nama Yesus. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Terjemahan yang lain. Lalu perempuan itu menangkap Yusuf pada bajunya dan berkata, tidurlah denganku. Akan tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu. Dia meloloskan diri lalu pergi keluar. Istri Potifar menangkap Yusuf pada bajunya. BS. Istri Potifar menarik Yusuf pada jubahnya dan berkata, mari kita tidur bersama. Yusuf meronta dan dapat lepas. Lalu lari keluar. Tetapi jubahnya tertinggal di tangan wanita itu. Istri Potifar menarik pakaian Yusuf dan berkata, ayolah tidurlah denganku. Yusuf berhasil melarikan diri. Tetapi pakaiannya tertinggal dalam genggaman istri Potifar. Saudara, dengan pakaian yang tertinggal itu, Yusuf difitnah. Ternyata ceritanya dibalik. Dia berteriak, panggil pengawal. Pengawal kerajaan datang. Saudara, lalu ditangkaplah Yusuf. Dan istri Potifar menceritakan tentang bagaimana dia mau diperkosa habis hidup Yusuf. Nah, saudara perhatikan. Sikap Yusuf ini, ya ini istilah saya. Coba kembali ke ayat yang ke-11. Ayat yang ke-12. Yang terjemahan baru. Ya, terjemahan baru. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah ini, nanti kita ketemu ya tanggal 19 ya, sama Tuni ya. Senang sekali. Saudara, ini keren sekali. Lalu lari keluar. Bukan lari di tempat. Ayo, bedanya apa? Lari keluar dan lari di tempat. Ayo, bedanya apa? Semua kita pasti tahu kan? Nah, banyak di antara kita seperti itu. Kalau kita tidak sadar akan kehidupan ini, maka dengan gampang sekali setan tangkap kita. Karena kita lari di tempat, tidak lari keluar. Gitu ya, ayo kita berubah. Nah, kisah Yusuf ini menolong kita. Yusuf tahu batasan-batasan untuk dia hidup. Yusuf tahu. Maka berbahagialah setiap kita kalau kita mau dengan tegas berkata tidak kepada si dosa itu. Maka kalau kita bisa berkata tidak pada dosa, hidup ini pasti bahagia, hidup ini pasti luar biasa, hidup ini pasti menyenangkan, dan bukan cuma kita yang senang dan bahagia, Tuhan pun dipermuliakan. Haleluya. Ini luar biasa. Keren ya. Jadi semua kita sudah tahu batasan-batasan dalam hidup. Mana yang boleh, mana yang tidak. Ya kita semua tahu. Gak usah tanya si A, si B. Semuanya ada di dalam hati kita. Jawaban itu. Jadi mulai hari ini, semua kita kalau mengikuti suara hati kita yang adalah suara Tuhan, ada batasan-batasan itu, maka hidup ini luar biasa. Papa terima kasih. Maka dengan demikian semua kita itu ditetapkan jadi pemenang, bukan orang yang kalah. Setuju ya? Semua kita ditetapkan jadi pemenang, bukan orang yang kalah. Karena saudara dan saya sudah tahu batasan-batasan dalam hidup kita, apa yang kita lakukan. Terima kasih Papa, engkau sungguh baik. Anak-anak,
Warga binaan semua semangat ya dalam hidup. Janji kalau sudah bebas, jangan mau terlibat lagi. Roh Kudus menolong kita semuanya. Shalom, Tuhan memberkati dan semua kita pasti jadi pemenang. Haleluya. Oke, saya kembalikan. Apa?